Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk membuka mata kita kembali setelah Allah wafatkan kita kematian yang sementara, yaitu tidur malam. Semoga nikmat berupa diberikan usia atau ditambahkan usia kita hingga kita masih bisa melihat mentari terbit pada pagi hari. Ini menjadi salah satu alasan kita untuk selalu dalam kebaikan, dalam istiqomah hingga nanti benar-benar Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan amalan yang baik atau husnul khotimah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hari ini hadis ini menjadi nyata. Hari ini hadis ini benar-benar terjadi sebagaimana yang pernah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u akhadha min halalin am min haramin. Rawahu Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini menjelaskan kepada kita satu kejadian yang disampaikan oleh Nabi yang kelak akan terjadi di masa datang, dan itu betul-betul terjadi pada hari ini. Layak tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh benar-benar menggunakan dua taukid atau dua penekanan. Yang pertama lam taukid dan nun taukid. Sungguh benar-benar akan tiba zamanun 'alan nasi, suatu masa, suatu waktu, suatu kesempatan pada orang-orang. Beliau menggunakan kata 'alan nas, berarti itu kejadian itu terjadi pada muslimin dan juga pada non muslimin. Yang pada zaman itu kelak la yubalil mar'u, seseorang itu sudah tidak peduli lagi dari mendapatkan rupiah, dari mendapatkan rezeki, baik itu rezeki yang dia dapatkan dari jalur yang haram maupun yang halal. Dia sudah nggak melihat ini halal atau haram, pokoknya ada kesempatan masuk, ada kesempatan masuk, ada kesempatan masuk. Sehingga terkadang yang halal itu tercampur dengan yang haram, atau yang halal itu tercampur dengan yang syubhat. Sehingga ini kemudian akan mempengaruhi kehidupan ubudiyahnya, kehidupan dalam ibadah dan dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang masuk ke dalam perut, yang itu adalah harta yang syubhat, apalagi haram, itu nanti akan mempengaruhi kegigihan atau semangat kita dalam melakukan ketaatan dan juga amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu akan berpengaruh pada ibadah. Ibaratnya motor kendaraan kita yang biasa diisi dengan bensin ron yang tinggi, pertamak begitu, kemudian tiba-tiba pertamak ini kecampur air atau kecampur air got karena banjir sampai tenggelam motornya. Ini suatu saat motor ini akan mogok dan akan bermasalah. Ya, demikian juga jiwa manusia, tubuh manusia ini hanya akan yukobil, hanya akan support, dan hanya akan dia mampu untuk mendapatkan asupan yang baik, konsumsi yang baik dari harta yang halal. Ketika kemudian kemasukan dengan yang haram, maka hal yang pertama yang akan luntur dari dia adalah sikap warok, kehati-hatian.
Setelah itu nanti akan luntur lagi pada diri dia ghirah, semangat untuk melakukan ketaatan dan juga amal soleh. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai waris ini sesungguhnya adalah salah satu di antara cara Allah untuk menyelamatkan agama kita dari mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita, atau hak dari mewarisi yang itu sejatinya itu bukan hak kita, tapi kemudian kita masuk ke ranah itu padahal kita bukan ahli waris, kita bukan siapa-siapa, atau kita membaginya sesuai dengan seenak selera kita sehingga ada hak orang lain yang terambil. Lagi-lagi masuk dalam kategori dolim dalam hal mal, dalam hal harta, sehingga ini nanti di kemudian hari akan berpengaruh kepada seluruh anggota badan kita. Ustadz, kalau yang diambil bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk semacam properti begitu. Ya. Ini ada kejadian di mana dulu ya kejadiannya, mereka sekarang sudah generasi kedua atau generasi ketiga. Pada saat itu ya ada kakak adik yang dua-duanya juga sudah menikah. Yang laki-laki kakaknya, yang adiknya perempuan, qadar Allah yang adiknya perempuan ini diberikan oleh Allah rezeki yang lebih karena suaminya orang yang punya. Kemudian karena satu dan lain hal kasihan dengan kakaknya, kemudian kakaknya dipersilahkan untuk tinggal di salah satu rumah yang beliau miliki. Jadi beliau punya lebih dari satu rumah, mungkin dua, mungkin tiga. Akadnya apa? Hanya menempati hak pakai, ya. Kemudian waktu pun berjalan hingga qadarullah suaminya meninggal lebih dahulu, suaminya ibu ini. Dan ketika ada pemutihan, ini saya cerita kejadian di Jakarta Pak ya, tapi saya nggak mau spill tempat detailnya di mana. Ini kejadian nyata karena yang bercerita langsung kepada saya adalah salah satu di antara mereka yang dirugikan. Kemudian ketika ada pemutihan, kan kita pernah beberapa tahun yang lalu ada pemutihan untuk bisa jadi sertifikat. Ini didaftarkan, yang tadi ditempati oleh kakaknya itu didaftarkan. Sebetulnya ibunya nggak mau, adiknya ini nggak mau. Sudah nggak usah, biar atas nama suami saya saja. Nanti biar anak-anak saya ngurus. Enggak, ini aja diurus saja, sayang mumpung gratis. Kemudian diurus, semua berkas diambil, beliau yang ngurus. Dan tanpa sepengetahuan adiknya dibalik nama atas nama beliau. Itu kejadian. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan beliau, adiknya ini sebenarnya adiknya sudah menolak, ya karena sudah terlanjur ya sudah. Akhirnya segen kan kakaknya. Waktu pun berlalu, setelah 20 tahun, setelah 30 tahun, fulan ini meninggal. Dan rumah itu saat ini dikuasai oleh anak-anaknya fulan yang laki-laki ini, kakaknya. Mereka tahu dan semua keluarga besar itu tahu kalau akadnya itu hanya dulu menempati. Tapi ketika bapaknya meninggal atau suami ibu ini meninggal, kan jatuhnya waris kepada anak-anaknya. Yang jadi persoalan kemudian dibalik nama atas nama beliau. Dan sampai sekarang mereka masih bersengketa diam-diaman. Yang unik adalah anaknya ini cerita langsung kepada saya, Ustadz, masa kata mereka bapaknya meninggal kemudian kita bagi barang-barang secara waris dengan kami. Saya tanya urutannya bagaimana, dia ceritakan, loh ini kan sebetulnya punya ibu antum, betul, tapi mereka menganggapnya itu waris dari bapaknya. Padahal mereka juga tahu kalau rumah ini adalah rumah tantenya atau buleknya yang pada saat itu memang dipinjamkan. Pada saat itu dipinjamkan, kemudian tanpa sepengetahuan beliau dibalik nama atas nama beliau karena berkas-berkas semuanya sudah diserahkan. Difikirnya kan dibalik nama atas nama istrinya. Kan kalau atas nama istri kan jatuhnya tanda tangan semua Pak. Mereka 4 bersaudara nih anaknya. Berarti 5 dengan istrinya itu kan harusnya tanda tangan semua. Ditunggu-tunggu kok nggak tanda tangan. Ternyata dibalik nama atas nama kakaknya atau atas nama Pak D-nya. Itu rumah sampai sekarang menjadi sengketa. Ada anaknya bilang, Ustadz demi Allah kami nggak ikhlas dunia akhirat. Ini sebetulnya bukan kasus waris, tapi mereka menganggapnya seolah-olah waris. Waris dari mana? Waris itu kan syaratnya itu kan milkan taman. Harta itu dimiliki secara penuh. Jadi kalau saya misalkan nyewa mobil ambulannya Masjid Al-Hidayah, saya nggak tahu ini ada kosnya atau enggak kalau nyewa, kemudian tiba-tiba mobil itu saya jual ke orang, ini kan ngawur berarti. Wong saya nyewa akadnya kok.
Dan itu bukan milik saya, itu saya hanya menyewa. Ini rumah juga bukan punya beliau. Rumah ini adalah hak tempat, hak pakai, bukan hak milik. Tapi kemudian diatasnamakan beliau dan katanya sudah dibagi saja sesuai dengan hukum waris. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya bingung sebetulnya ikatan beliau ini kan ikatan kakak adik. Kakak adik itu masih hubungannya dekat loh saya dengan adik saya. Mas, butuh ini minta dikirim. Ya. Mas, ini sakit minta dikirim. Ya, kan seperti itu. Ya, namanya kakak adik. Tapi kok sampai segitunya? Ya, sampai sedemikiannya kemudian membuat suatu permasalahan dan silaturahmi ada di rumah atau keluarga besar itu kemudian menjadi renggang. Dan ini kemudian pada akhirnya kasus-kasus atau kejadian yang nyata seperti ini mendorong kita, ya bukan mendorong ya, dalam tanda kutip mendorong kita itu akhirnya su'dzon dengan keluarga kita sendiri. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, akad apapun itu, entah itu pinjam meminjam atau sewa menyewa, ya sebetulnya nggak enak kalau kita dengan keluarga kita dikit-dikit pakai surat, dikit-dikit pakai surat perjanjian. Kamu kayak sama siapa saja, betul. Tapi setan itu nggak ada yang tahu kapan masuknya dan nyusupnya ke dalam hati. Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Makanya di dalam ayat Al-Baqarah yang panjang itu ya Allah berfirman, idza tadayantum bidainin. Ini sebetulnya ayat ini secara khusus berkaitan dengan masalah hutang. Tapi madmunnya, pemahamannya yang bisa kita ambil adalah bahwa hikmah dari ayat ini secara umum bukan secara khusus, karena ayat itu secara khusus berbicara mengenai hutang. Allah berfirman, jika kalian itu akan melakukan transaksi saling hutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, hendaklah ditulis dan sertakan 2 orang saksi untuk akad pinjam meminjam ini. Artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu dari ayat ini ingin agar kita mengambil satu kesimpulan yang umum bahwa transaksi apapun jika itu melibatkan orang lain dan ada nilai yang terkandung, maka buatlah surat perjanjian agar kelak kalian itu tidak saling mendolimi. Karena kita nggak pernah tahu syaitan itu masuk ke dalam hati kapan dan bagaimana dia kemudian merubah karakter seseorang yang tadinya baik kemudian menjadi, mohon maaf, khianah, menjadi khianat yang mengambil yang bukan haknya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, alangkah lebih baik dan lebih berhati-hatinya jika ini bisa kita terapkan. Tapi syaratnya memang dua belah pihak ini harus sama-sama faham. Baik itu kakak adik maupun saudara harus sama-sama faham. Anu aja mas, kita buat surat saja biar nanti bisa saling mengingatkan dengan adanya surat ini bahwa saya sebagai adiknya mas itu pinjam nominal yang tidak sedikit 50 juta untuk kebutuhan ini nanti dibayar dengan tanggal, walaupun itu adiknya. Iya, walaupun itu adiknya. Tapi kemudian oleh sebagian kalangan, oleh sebagian orang dianggap masa sama adik begitu perhitungan. Bukan masalah perhitungan jamaah. Nanti kalau suatu saat terjadi masalah di kemudian hari, entah itu dia kesulitan membayar karena ekonominya lagi sulit dan tidak ada komunikasi karena mereka tinggalnya berjauhan, misalkan yang kakaknya di Jakarta, yang adiknya mungkin di kampung. Ini di kemudian hari akan menjadi masalah, mungkin diem-dieman, mungkin selek dan ada masalah ghil, masalah hati yang lainnya. Maka ketika sama-sama kemudian ya menjaganya dengan komitmen, entah itu hitam di atas putih ataupun betul-betul janji yang disampaikan, dikhawatirkan kedoliman itu betul-betul bisa dihindarkan, karena jalan untuk menuju kedoliman itu adalah banyak sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini membuka dari pertemuan kita pada pembahasan mengenai waris, karena dalam waris pun juga ada potensi-potensi ke arah sana. Ada potensi-potensi atau ada lubang-lubang yang itu bisa digunakan celah seseorang untuk masuk dan kemudian menjadikan kedoliman pada saat membagi harta warisan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji mengenai syarat pembagian warisan. Dikatakan warisan itu memenuhi syarat untuk dibagi sehingga kemudian sah dan bisa digunakan harta warisan itu. Apa saja syaratnya? Kemudian asbabul irthi,
apa yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan warisan atau mewariskan sesuatu kepada yang lain. Paling tidak ada 3 syarat harta warisan itu sudah boleh dibagi. Ingat Pak ya, ini syarat. Artinya kalau saya boleh memberikan analogi, kita habis punya anak, lahir anak kita, kemudian kita mau ngajukan bikin akte, maka ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. 1, fotokopi KTP suami istri. Yang kedua, surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Yang ketiga adalah fotokopi buku nikah. Yang keempat adalah kartu keluarga yang asli, karena nanti akan ditukar dengan kakak yang baru, dimasukkan nama anak ini. Syarat ini salah satu tidak dipenuhi, pasti orang kelurahan akan nolak. Dilengkapi dulu Pak. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Kalau kita maksa berarti ada pelanggaran. Ada pelanggaran di situ, pelanggaran administrasi. Saya tidak tahu ini bisa nanti arahnya ke ranah pidana atau tidak, karena saya bukan ahli di bidang itu. Tapi ada syarat yang tidak terpenuhi dan kemudian dipaksakan. Demikian juga ketika syarat-syarat dalam membagi warisan ini tidak terpenuhi kemudian dipaksakan untuk dibagi, maka pasti di situ ada pelanggaran. Dan kalau sudah ada pelanggaran, ranahnya bisa dosa besar, bisa dosa kecil, kemudian bisa juga terjadi kedzaliman, atau 3-tiganya langsung terkumpul menjadi satu. Pada akhirnya kita yang secara umum tidak pernah melakukan perbuatan zina, tidak pernah melakukan atau minum khamr, judi juga nggak pernah, tapi kita jatuh pada dosa besar ini. Dan itu banyak terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, tahakkuk al-maut, ya, memastikan adanya ahli waris. At-tahaqquq lil warathah, memastikan adanya ahli waris yang masih hidup. Yang kedua, ini kita jelaskan dulu secara umum, memastikan bahwa orang yang mewariskan atau orang yang memiliki harta itu telah benar-benar meninggal. Yang ketiga adalah memahami dan mengamalkan ilmu waris. Kita bahas yang pertama. Syarat yang pertama, memastikan adanya ahli waris yang masih hidup dari si mayit. Ketika fulan itu meninggal, yang masih hidup siapa? Harus dicari semua. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Baru setelah dilis diterapkan rumus al-hajbu. Siapa menghalangi siapa dan siapa terhalangi siapa. Jadi boleh jadi mereka adalah memang ahli waris. Contohnya adalah paman atau keponakan atau sepupu, ini kan ahli waris. Ibnul Am bahasa Arabnya, anak dari paman berarti sepupu. Tapi nanti kalau ada ahli waris yang lebih dekat, itu mereka bisa terhalang. Mereka yang harusnya mendapat bisa tidak jadi mendapat. Baik dari kerabat yang paling dekat terlebih dahulu, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini 6 orang yang selalu dapat Pak. Pasti mereka dapat. Dan kalau masih lengkap, artinya kalau 6 ini kan berarti salah satu meninggal, masih ada 5. Maka warisan itu tidak akan lari kemana-mana, hanya akan dibagikan kepada keluarga inti. Jadi misalkan yang meninggal ayahnya, maka ibu di sini itu kan berarti jadi istri, ya. Suami belum ada karena dia ayah. Atau kalau yang meninggal itu istri misalkan, maka yang ada adalah suaminya, ibunya, ayahnya, anak laki-laki atau anak perempuan. Ini kalau lengkap ada semua, maka warisan itu nggak akan lari keluar. Nggak akan lari keluar itu tidak akan ke saudara laki-lakinya, tidak akan ke saudara perempuannya, tidak akan ke pamannya atau keponakannya. Hanya dibagi kepada keluarga inti. Karena di sini ada beberapa orang yang berperan untuk menghalangi ahli waris yang lain. Ayah itu bisa menghalangi orang lain, anak laki-laki itu juga bisa menghalangi yang lain. Bagaimana kalau ayahnya sudah meninggal dulu? Kalau masih ada anak laki-laki masih aman. Ini sering saya sampaikan karena ini kaidah yang paling mudah dalam memahami ilmu waris. Kalau di rumah bapak atau bapak itu memiliki satu saja anak laki-laki, maka warisan ini tidak akan keluar dari keluarga inti, karena anak laki-laki ini nanti akan menghalangi saudara laki-laki dan saudara perempuannya bapak, sekandungkah, seayahkah, dan seibu. Kemudian akan menghalangi paman dan akan menghalangi yang lainnya. Dengan kata lain warisan itu aman
Karena apa? Membicarakan warisan dengan skop yang lebih kecil, hanya 5 orang, hanya 4 orang, itu jauh lebih bisa meredam gejolak daripada bagi yang dikumpulkan adalah 15 orang. Itu ribut nanti Pak. Enggak bisa, harus begini. Enggak bisa, semua orang berbicara. Akhirnya alih-alih ingin menerapkan hukum waris, jadi kemudian ya udahlah, gak enak sama Pak D, gak enak sama Om. Kita ini kan junior semua, seniornya adalah beliau raiso, aku Kang Mas yo. Ah, udah kalau sudah raiso aku Kang Mas, udah kelar hidup lo. Udah itu udah final kalau sudah kayak gitu. Karena nanti kalau dipaksakan, wah dia berdiri nunjuk-nunjuk, walk out, udah. Nanti lebaran tidak saling silaturahmi. Pasti datangi lebaran tutup pintunya dari si itu. Nah, ini kan jadi bermasalah. Padahal setelah dilihat beliau terhalang. Pagerin tutup. Beliau terhalang dari ahli waris lain yang lebih dekat. Nah ini kan kalau tidak diedukasi, nyon sewu mohon maaf, kalau kita adalah seorang Pak D atau seorang Om dari keponakan kita, dan kita lihat keponakan kita itu ada anak laki-laki, sudah kan panjenengan untuk dapat ketutup. Artinya dengan kita faham teredukasi seperti ini, jangan kemudian terlalu menggebu-gebu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Karena ada hak orang lain yang tidak boleh kita dekati, yang tidak boleh kita jamah. Kalau kita adalah orang yang faham atau tahu karena sudah mengikuti beberapa kajian, maka jadilah kita sebagai penengah, sebagai wasit. Pak D itu sudah pernah ikut kajian di Masjid Al-Hidayah. Sudah, kamu nurut saja. Oh gitu Pak D, iya. Bagian Pak D terhalang sama kamu. Sudah, kamu nurut, kita bagi, kita duduk bareng, biar nggak ada crash, biar nggak ada masalah di kemudian hari. Akhirnya Pak D-nya yang ngurutin. Kamu segini, karena beliau sudah tahu dan sudah paham. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, edukasi itu penting, menyampaikan informasi itu penting agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian dari jalur inti, keluarga inti. Nah yang jadi soal ini kalau keluarga inti sudah nggak ada semua. Jadi ini yang meninggal mungkin usianya sudah 60 tahun, anak-anaknya sudah lebih dulu wafat, istrinya sudah lebih dulu wafat atau suaminya lebih dulu wafat, ya. Dan anak-anaknya yang meninggal ini qadarullah nggak memiliki keturunan. Jadi dia nggak punya cucu atau punya cucu tapi dari jalur anak perempuan. Jadi anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sudah meninggal dulu dan laki-laki ini nggak punya keturunan. Yang ada anak perempuannya, perempuannya menurunkan anak lagi, berarti kan cucu. Ingat Pak ya, di dalam waris itu dibedakan cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini satu kelompok. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan ini satu kelompok. Yang dapat waris yang mana? Yang dari jalur laki-laki. Yang dari jalur perempuan terputus jalur pewarisannya. Karena dari jalur perempuan itu mentok hanya sampai anak perempuan saja. Ke bawahnya terputus. Loh, kok nggak adil? Bukan nggak adil. Nanti cucu-cucu ini akan dapat dari bapaknya, dari jalur bapaknya. Kan ada anak perempuan. Anak perempuan kita kan menikah. Ya kan? Memang jalur keturunan ngawang Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya, karena nggak ada papan tulis, nggak ada yang lain. Ini ngawang. Jadi bayangkan anak perempuan kita itu punya anak. Ini sudah terblok, sudah tertutup. Tapi kita punya mantu. Nah, cucu kita yang dari anak perempuan kita ini nanti jalurnya dapat dari jalur mantunya. Semuanya sudah diatur sama Allah sedemikian rupa agar betul-betul bisa adil. Nah, yang jadi masalah kalau dari keturunan inti itu nggak ada. Kemudian melebar ke samping, jalur hawashi namanya. Hawashi itu siapa? Saudara kandung laki-laki dan perempuan. Saudara seayah laki-laki dan perempuan, saudara seibu laki-laki dan perempuan. Ayo ini lebih melebar lagi. Berarti ini pembahasannya adalah kita yang memiliki kakak atau adik, laki-laki kah atau perempuan kah, seayah kah atau seibu atau kandung. Baik. Pengertian saudara kandung. Ini gampang, bapak dan ibunya satu, betul? Kalau suami istri itu menikah kemudian punya anak laki-laki dan perempuan, kita menyebutnya mereka ini, kita dengan saudara-saudara kita adalah saudara sekandung. Bapaknya satu, ibunya satu. Kalau saudara saya, ini dibedakan loh Pak.
Di dalam waris, sebetulnya kita belum sampai sini, ini masih jauh sekali. Tapi karena kita membahas syaratnya ahli waris atau syarat untuk membagi warisan, salah satunya adalah memastikan ahli waris. Dan ada kasus di mana keluarga inti itu sudah nggak ada, sudah meninggal semua. Dan yang meninggal itu hanya punya dari jalur hawasi, dari jalur kakaknya atau adiknya, seayah maupun seibu. Nah, nanti diberi catatan, ketika fulan itu meninggal, ada Ustadz 2 saudari seibu, 1 saudari seayah. Itu bagian waris mereka berbeda. Nah, ini yang rumit. Ya, karena sudah mulai melebar kepada yang lain. Dan kondisi ini nggak bisa keadaan seperti ini nggak bisa dikondisikan, karena ini ya terkait dengan takdir Allah. Terserah Allah mau mewafatkan siapa yang lebih dulu, seperti itu. Saudara kandung, bapak dan ibunya satu. Kalau saudara seayah, bagaimana? Ini kalau di Indonesia semuanya disebut saudara tiri. Padahal ya harus dibedakan, karena nanti ini terkait dengan waris. Kita harus tahu, kalau semuanya dianggap saudara tiri, seayah seibu tiri semua, nanti kacau balau itu bagiannya. Harus diurai, yang seayah siapa, yang seibu siapa. Yang seayah itu Pak, bapaknya pernah nikah 2 kali. Pernikahan pertama punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Istri pertama meninggal, kemudian beliau menikah lagi. Pernikahan yang kedua punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak ini kita menyebutnya saudara seayah. Ketika salah satu di antara mereka, generasi kedua Pak yang ngawang, ketika salah satu di antara anak-anak ini meninggal, maka saudara seayahnya maupun saudari seayahnya bisa mewarisi. Kalau nggak ada anak laki-laki begitu. Ini kan pembahasan kita ketika keluarga inti tidak ada. Ya, beliau belum menikah mungkin, atau sudah menikah tapi tidak punya anak, atau sudah menikah punya anak tapi punya anaknya perempuan, nggak ada anak laki-laki. Jangan terus habis dari sini pulang yuk bikin anak laki-laki sama istrinya misalkan begitu. Boleh sih silahkan, tapi kalau anaknya sudah 4 sudah 5 ya sudah cukup. Ya, kalau mau lebih juga monggo silakan, karena banyak anak itu insya Allah banyak rezeki, banyak barokah. 8. Ya, itu saudara seayah. Sampai di sini paham Pak ya? Sebelum saya ngebut, saudara seayah itu adalah apabila ayah kita atau kita pernah menikah 2 kali. Baik pernikahan pertama itu istrinya meninggal maupun memang ta'adud, poligami, memiliki lebih dari 2 istri. Makanya tanggung jawab bagi seorang yang memiliki lebih dari 2 istri dalam satu waktu adalah untuk mengedukasi anak-anaknya. Ya, karena boleh secara agama, boleh seorang laki-laki itu menikah lebih dari 1 istri dalam satu waktu, boleh. Tapi tanggung jawab Anda bukan hanya sekedar menikah saja, tapi nanti mengedukasi, kumpulkan anak-anak itu ketika usia balik. Kalian ini namanya saudara seayah. Kalau nanti ayah nggak ada, meninggal, kalian itu jatuhnya semuanya anak. Nggak ada anak seayah, nggak ada anak seibu. Maka bagian kalian sama. Perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Nah, yang jadi soal, kalau kalian salah satunya meninggal dulu, maka kalian itu saling mewarisi kalau bapaknya sudah nggak ada, karena bapak itu menghalangi saudara laki-laki. Ini saya berbicara dalam keadaan di mana yang keluarga inti itu sudah meninggal dunia. Sampai di sini paham Pak? Ngawang ya, ini kaedahnya adalah kaedah ngawang, penjelasan dari ini. Nah, saudara seibu, pengertiannya adalah kalau ibunya pernah menikah 2 kali. Ibunya pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertama dengan suami pertama menghasilkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Qadarullah suaminya wafat lebih dulu. Kemudian karena anaknya masih kecil-kecil dan umurnya beliau juga masih 26 atau 28, masih muda, beliau menikah lagi dengan suami yang lain yang tidak membawa anak, artinya masih perjaka. Dari pernikahan itu ada lahir 2 anak. Maka antar anak-anak ini namanya saudara atau saudari seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Ya kan? Dari satu rahim, satu ibu, tapi 4 ini memiliki bapak yang berbeda. Antar mereka itu nanti bisa saling mewarisi. Nanti turun ke bawah, keponakan seibu, sepupu seibu, sepupu seayah, terus begitu terus.
Nah, itu nanti pada akhirnya ketika kondisi kasus yang induk sudah tidak ada semua, yang masih ada adalah keponakan seibu, sepupu seibu. Itu mereka juga bisa mendapatkan warisan. Jadi dilacak semuanya dulu, kumpulkan orang-orangnya, baru kemudian kita masukkan rumusnya al-hajbu, siapa yang menghalangi siapa. Kalau tidak ada ahli waris inti atau yang lebih dekat. Kemudian yang juga hawasi generasi berikutnya adalah paman. Lebih dekat mana? Paman dengan saudara laki-laki. Paman ya itu lebih jauh daripada saudara laki-laki. Saudara laki-laki lebih dekat. Makanya saudara laki-laki itu bisa menghalangi paman. Nanti pada bab al-hajmi itu bisa lebih detail. Ini paman yang mana? Paman itu ada dua, Pak. Paman dari jalur bapak saya, paman dari jalur ibu saya. Yang dapat yang mana? Yang dapat yang dari jalur ayah. Ya, saudara laki-lakinya ayah dan saudara perempuannya ayah itu bisa dapat. Bisa dapat. Tapi untuk saudara perempuannya ayah ini bukan ahli waris prioritas. Mohon maaf. Berarti adiknya ayah yang perempuan, dua-duanya bisa dapat. Kalau saya berbicara di sini adalah paman dan bibi. Nah, paman dari jalur ibu dua-duanya nggak dapat. Paman dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu. Bagaimana dengan bibi dari jalur ayah? Kalau tadi paman dari jalur ayah dapat, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ayah juga tidak dapat. Jadi yang dapat hanya amun dalam bahasa Arab. Ada am, ada khol. Am itu paman dari jalur ayah, khol itu paman dari jalur ibu. Nah, ini istilah-istilah ini harus diketahui agar nanti tidak salah. Jangan-jangan pas dengerin kajian pas ngantuk paman, kemudian digeneralisir, saya paman kok. Dari mana? Saya ada ibunya. Jenengan nggak dapat? Enggak kok, waktu itu dapat tanggal 6 kajian, saya ingat banget Ustadz Haji yang nyampe. Nah, itu berarti posisi pas dengarnya pas belakang doang atau depan doang, alias ya tidak utuh mendengarkannya. Ini berbahaya sekali ya. Paman yang dapat itu dari jalur ayah. Paman pun juga ada paman kandung, paman saya, dan paman seibu. Pengertiannya ditarik ke atas. Paman kandung itu kalau bapak ibunya sama satu. Paman seayah itu kalau ayahnya paman kita, berarti beliau dengan bapak kita itu sudah ada hubungan seayah. Paham Mbak ya? Kayak tadi saudara seayah. Jadi ada 4. 2 laki-laki perempuan. Ini laki-laki perempuan dari ibu pertama, laki-laki perempuan dari ibu kedua. Kita menyebut mereka ini saudara seayah. Kalau mereka 4 anak ini punya masing-masing punya anak, maka kita menyebutnya paman seayah, bibi seayah. Tapi kan manggilnya, paman seayah, mau dong ke rumah panjenengan mau main, nggak begitu. Tetap kita manggilnya om atau paman, le atau pak D, nggak ada kita panggilan seayah seibu. Tapi nanti ketika waris itu mohon dijelaskan karena nanti berbeda bagian mereka. Ini masih jauh nanti bagian furud muqaddarahnya dari bagian mereka. Kemudian paman seibu tadi sudah dijelaskan, ada saudara ada saudari seibu. Nah, kalau mereka punya anak-anak ini manggilnya paman seibu atau saudari seibu. Itu dulu dilacak. Ustaz, kalau semua itu nggak ada, apa pernah ada kejadian? Pernah. Masih di Jakarta juga ada yang bertanya kepada saya, bagaimana? Opsi terakhir adalah ahli waris dzawil arham. Walaupun dzawil arham ini jarang ya. Bahkan dari 10 kasus yang kita tangani, konsultasi ke kita, nggak ada satupun yang dari jalur dzawil arham. Selama ini saya hanya baru sekali nangani dzawil arham. Dan itu pun setelah dilacak ada ya kerabat tapi jauh, bukan kerabat inti. Ya, ini pembahasannya juga cukup panjang. Nah, dzawil arham itu nanti bisa dimasukkan yang cucu perempuan dari anak perempuan. Kalau tadi kan saya bilang yang bisa mewarisi direct langsung itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka dalam keadaan ketika tidak ada semua, mereka ini masuk dalam kategori dzawil arham. Atau nanti
paman, tapi pamannya paman yang jauh begitu ya. Sudah generasi ketiga, kita memanggilnya Mbah Le. Kalau semuanya sudah tidak ada, tapi ini memang jarang. Walaupun ada, makanya semuanya dibahas oleh para ulama. Itu. Nah, ini contohnya. Bapak kan suka dengan contoh. Jika ada yang meninggal dunia dan dia hanya punya seorang saudara seibu, maka seluruh warisan diambil olehnya. Kalau nggak ada saudara seibu, adanya misalkan paman seibu, maka seluruh warisan hanya diambil oleh beliau saja, karena nggak ada ahli waris yang lain. Beliau belum menikah atau beliau sudah menikah tapi nggak punya keturunan, ya istrinya sudah meninggal lebih dulu, beliau yang paling terakhir meninggal. Seperti ini terkadang terjadi Bapak Ibu. Ya, kasus seperti ini terkadang terjadi walaupun jarang. Di mana sih kita nggak punya keluarga, nggak punya saudara, kecuali yang sudah mungkin 3 generasi, dan yang bertanya ini usianya sudah 60, sudah 70 dan istrinya sudah nggak ada. Itu mungkin sekali terjadi kejadian seperti ini. Kemudian jika ada yang meninggal dunia dan dia hanya punya 2 orang saudara sepupu, maka seluruh warisan bisa diambil oleh 2 orang saudara sepupu, dengan catatan tidak ada ahli waris yang lain. Istri sudah meninggal lebih dulu, seluruh anak juga sudah meninggal lebih dulu, atau beliau nggak punya anak. Bagaimana kalau punya anak perempuan? Anak perempuannya cuma 1 saja, maka setengahnya diambil anak perempuan, asabahnya diambil oleh 2 sepupu ini, nanti dibagi rata karena dua-duanya laki-laki. Sepupu nggak bisa menghalangi anak perempuan loh Pak ya. Sepupu tidak bisa menghalangi anak perempuan, tapi anak perempuan juga tidak bisa menghalangi sepupu, kecuali ada saudara perempuan ngawang. Paham Pak? Ini beda kasus. Saya tambahkan, tetap ada 2 saudara sepupu. Tambahannya adalah yang meninggal itu punya 1 anak perempuan dan 1 adik perempuan. Jadi warisnya ada 3. Ada 3, mohon maaf. Anak perempuan 1 orang, adik perempuan 1 orang, 2 orang sepupu laki-laki. Ya, 2 orang sepupu karena semuanya dari laki-laki. Maka 2 sepupu ini terhalang. Ini namanya asobah ma'al waris. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah adik perempuan, kalau mewarisi bersama dengan anak perempuan. Tapi kalau nggak ada anak perempuan, hanya adik perempuan saja, dia tidak bisa menghalangi 2 orang sepupu ini. Lagi-lagi ini rumus yang harus dihafal. Makanya bab waris itu banyak hafalannya. Kita lanjutkan karena masih ada 30 slide. Ini sudah hampir jam 6. Syarat yang kedua, kalau tadi syarat yang pertama, memastikan bahwa orang yang mewariskan itu telah benar-benar meninggal. Sudah telah benar-benar meninggal. Loh, memang ada yang meninggal itu nggak benar-benar, dalam kondisi tertentu kematiannya itu kemudian mohon maaf diragukan. Seperti contoh karena ada kecelakaan transportasi, ya entah darat, laut, udara, misalkan kecelakaan kendaraan, ya itu belum boleh dibagi kecuali betul-betul memastikan bahwa fulan ini sudah meninggal dunia. Makanya ada surat kematian dari rumah sakit, dari puskesmas atau dari wilayah setempat. Ya, karena salah satunya adalah nanti untuk menerbitkan akta kematian. Nah, akta kematian inilah yang dijadikan acuan nanti untuk membagi waris. Kalau warisan itu berupa tanah atau berupa rumah dan ingin diuangkan, kan harus dijual, Pak. Ketika dijual, pihak BPN, pihak kelurahan akan bertanya, ini punya siapa? Bapak saya. Mana tanda tangan bapaknya? Bapak saya sudah meninggal. Akte kematiannya mana? Gak ada, Pak. Loh, kok gak ada? Meninggalnya di mana? Di rumah. Sudah diurus belum? Belum. Urus dulu. Disuruh pulang kita. Disuruh ngurus dulu, harus ada surat keterangan meninggal. Nah, bingung karena nggak meninggal di rumah sakit atau nggak meninggal di puskesmas. Akhirnya apa? Buat surat pernyataan ditandatangani oleh RT dan RW dan beberapa anggota keluarga bahwa fulan itu telah meninggal dunia. Ini untuk menerbitkan surat keterangan wafat. Habis itu baru kemudian macam-macam itu rumit, banyak administrasinya, baru kemudian dimasukkan ke kelurahan, keluarlah akte kematian. Nah, akte kematian ini kemudian oh benar fulan meninggal dunia. Apa ini objek warisannya? Tanah. Berapa? 500 meter persegi. Di mana? Di daerah Pondok Indah.
Mehong, tanah di sono Pak, per meternya. Sudah, ini bapaknya sudah nggak ada. Warisnya siapa? Lampirkan kakaknya, fulan, 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 fulan. Loh, ini kok cuma 3 yang datang, yang tanda tangan? 4 sisanya anaknya di mana? 4 anaknya, 1 di Papua, 1 lagi di Sulawesi, 1 lagi di Medan, 1 lagi di NTB. Bawa ke sini semua, suruh tanda tangan, pasti digituin. Nah, pasti dipanggil semua, disuruh tanda tangan. Bisa nggak diwakilkan? Bisa, tapi ini potensi ada masalah. Ya kan, kita nggak pernah tahu, kemungkinan terjadi sesuatu, mohon maaf, suatu saat ya kita nggak suudzon juga, tapi namanya seperti ini Mbak ya, pernah ada kejadian ibunya yang mewakilkan tanda tangan kemudian malah dipidana di kemudian hari. Karena apa? Deliknya adalah pemalsuan tanda tangan, padahal jelas anaknya baik pun. Udah ibu aja yang ngewakilin. Waktu itu pas masih Jaya anak perempuannya, udah buat ibu aja yang ngewakilin. Nah, kondisi kemudian berbalik setelah 10 tahun ketika tanah ini hendak dijual. Waduh, butuh duit ini. Akhirnya yang tadinya sudah diserahkan ke ibunya kemudian mau diambil lagi. Ya kan, biasanya kalau ibu itu ngasih begitu, tapi karena satu dan lain hal beliau nggak bisa ngasih karena mungkin uangnya sudah kepake, anaknya butuh, akhirnya kemudian malah dipidanakan karena memasukkan tanda tangan. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, jadi untuk hal-hal seperti ini sensitif sekali. Jangan sampai kemudian mewakilkan datang saja. Kok datang cuma tanda tangan doang? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Kalau enggak itu enggak kejual tanah. Betul Pak, enggak kejual Pak. 1 orang saja belum tanda tangan, itu tanah enggak akan diproses oleh BPN notaris karena ada ahli waris yang belum tanda tangan. Repot. Ya, inilah repotnya ya ketika mewaris. Bukan repot ya, memang seperti itu prosedurnya. Makanya ya ketika itu sudah dihibahkan itu jauh lebih simpel, hibah dan balik nama. Jadi nanti ketika bapaknya meninggal ini tidak menjadi sengketa, masing-masing sudah dikasih anak. Hanya yang belum dibalik nama dan belum dihibahkan ke anaknya saja yang diwariskan kepada keturunannya. Ada banyak cara peralihan hak dari seorang kepada orang lain. Atau kecelakaan kapal laut tenggelam di mana? Di daerah misalkan Samudra Hindia misalkan, atau di daerah utara Pulau Jawa. Sudah ketemu belum? Belum. Ya udah, kumpul semua kita bagi warisan. Nggak bisa. Jangan-jangan beliau terpencil di sebuah pulau, masih hidup, kemudian 10 tahun berikutnya pulang kayak di film-film. Loh, rumah saya mana? Udah dijual Pak, kan udah jadi waris. Waris gundulmu, saya belum mati kok waris. Nah, akhirnya kemudian begitu. Lo kok kurang ajar, digedek kok kayak begini. Bapakmu belum mati lah, bapak nggak ada kabar. Lo nggak ada kabar, bapak terpencil di pulau, di sana nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Makanya nggak bisa nanti ya. Jadi kalaupun mau dibagi, lagi-lagi notaris akan bertanya, ini kan atas nama bapaknya mana? Bapaknya sudah meninggal, mana surat kematiannya, aktenya. Kadang administrasi seperti ini memang diperlukan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Anak kok pengen cepet jual warisan padahal bapaknya masih hidup gitu. Ini juga tidak boleh, makanya harus memastikan dulu. Kalaupun ditemukan jasad yang hilang 10 ditemukan semua, itu masih ada proses pencocokan DNA. Jangan-jangan bagian tangan yang ketemu yang tandanya itu cincin, ini bapak saya di tangannya ini ada cincinnya. Mungkin pas di kapal cincin ini dikasihkan ke orang lain, ya kan? Bisa jadi kan seperti itu. Bapaknya selamat, satu-satunya yang selamat ya di sebuah pulau terpencil yang tidak terdeteksi oleh satelit dan yang lainnya. Bisa jadi seperti itu. Makanya pas dicocokkan DNA, lo kok nggak match, kok nggak sama. Ini berarti bukan bapaknya jenengan. Dan terus dari 10 itu, dari jasad yang ditemukan, tidak ada satupun DNA yang ada. Duh, gimana? Bingung karena udah kebelet pengen bagi warisan. Ya udah, kita buat berita bapak meninggal dunia, kan kurang ajar kayak begitu. Naudzubillah kalau sampai ada anak yang seperti itu ya. Atau mungkin kecelakaan kereta, atau mungkin kecelakaan pesawat yang beberapa waktu lalu, yang pesawat MH Malaysia sampai sekarang nggak ketemu, nggak tahu deh itu betul-betul hilang atau bagaimana, wallahu alam. Yang pencariannya dulu tuh sampai berbulan-bulan dulu Pak. Sampai di Samudra Hindia di sonar.
Nggak tahu sampai sekarang ketemu atau tidak. Tapi ini nanti ya, kalaupun tidak ditemukan jasadnya karena kecelakaan, harus lewat jalur pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan. Nah, kalau masih diragukan, artinya antara ketemu atau belum, ya, maka ya itu belum bisa dibagi. Warisannya belum bisa dibagi sampai betul-betul dipastikan beliau meninggal dunia. Atau bencana alam. Ada bencana alam semacam banjir atau longsor atau gempa atau gunung meletus atau tsunami. Pas kesapu tsunami, wes hilang anggota keluarganya. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada. Tinggal anak-anak saja. Gimana nih? Baru seminggu di pengungsian udah ngomongin warisan. Boleh jadi bapaknya nyempil, kesangkut di pohon tapi nggak meninggal dunia, tapi jauh, sudah 5 km, sudah 10 km nggak ada komunikasi karena ya memang kondisi habis kena tsunami atau banjir atau longsor seperti itu. Selama itu belum ditemukan, nah, ini ada not. Alasan hilang dan belum ditemukan bukan berarti telah meninggal dunia. Sampai betul-betul dipastikan fulan itu meninggal dunia, baru kemudian kepemilikan harta beliau berpindah kepada ahli warisnya. Kalau belum meninggal ya belum. Atau karena sebab medis, semacam sudah koma berbulan-bulan karena pendarahan di kepala atau lumpuh atau mati otak begitu ya. Yuk bagi yuk katanya. Bapak sudah nggak mungkin lagi selamat. Kata siapa ya? Kalau Allah berkehendak kemudian selamat, tiba-tiba atas izin Allah kemudian bangun, walaupun cuma sebulan kemudian meninggal lagi, kan kita nggak ada yang tahu. Nah ini harus dipastikan. Udah nggak mungkin, dokter sudah angkat tangan kok. Kemungkinan sembuhnya itu 5%. Justru yang 5% ini kalau Allah mengizinkan akan terjadi. Makanya ini masih spekulasi dan tidak boleh membagi warisan itu dengan spekulasi. Atau sebab yang lain. Misalkan ditahan musuh selama bertahun-tahun ya, di penjara misalkan, di luar daerah, di luar negara misalkan karena satu kejadian, atau beliau tertahan nggak bisa pulang, begitu terpencil di sebuah tempat, dihubungi nggak bisa. Ini tidak lantas kemudian menyatakan bahwa beliau meninggal dunia, kecuali setelah segala macam upaya itu diupayakan, KBRI di wilayah sana dicari, kemudian ketemu kayak kemarin kejadian ya, putranya Gubernur Jawa Barat yang meninggal di luar negeri seperti itu ya. Walaupun beliau sudah yakin, tapi kalau jasad belum ditemukan ya memang tidak bisa dikatakan beliau meninggal dunia, walaupun pada akhirnya kemudian beliau wafat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, memang hal-hal seperti ini tidak bisa dengan asumsi, harus benar-benar dipastikan secara pasti agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selama masih hidup, masih bernafas dan belum meninggal, maka warisan belum bisa dibagi karena belum menjadi hak dari ahli waris. Ini syarat yang ketiga. Ternyata yang menjadi syarat untuk membagi waris itu adalah kefahaman kita terhadap ilmu waris. Karena sholat pun juga ada syaratnya. Syarat sah sholat salah satunya wudhu. Tiba-tiba sholat nggak pakai wudhu, ya sholatnya nggak sah. Kemudian sholat tapi nggak mau ngadep kiblat, padahal jelas-jelas ke sono, ngadepnya ke sono. Ini kan syarat sahnya sholat, istiqbalul kiblat, ngadepnya ke arah sono. Ya Anda mau sholat 1000 rakaat nggak akan diterima sama Allah, karena syarat itu nggak dipenuhi, ditolak. Sama jamaah, ini banyak orang yang nggak tahu, main bagi saja padahal nggak ada ilmunya. Akhirnya kemudian membagi sesuai dengan kemauan mereka. Artinya warisan belum boleh dibagi hingga syarat ketiga itu terpenuhi, dan tiga-tiganya terpenuhi. Salah satu di antara tiga ini tidak terpenuhi, maka belum boleh dibagi. Oh, bapaknya belum meninggal tiba-tiba dibagi, atau ahli warisnya belum ketemu semua tiba-tiba kemudian dibagi. Ini kan akan menjadi masalah di kemudian hari. Atau dua syarat ada tapi nggak tahu ilmunya. Wes kumpul semuanya ada berapa? 30. Wes bagi roto 30. Begitu. Padahal di situ mungkin ada keponakan, ada mungkin sepupu yang mereka sebetulnya nggak berhak karena masih ada ahli waris lain yang lebih dekat begitu. Atau mereka yang harusnya tidak dapat terhalang, atau yang mereka harusnya dapat malah kemudian terhalang. Ini kan berarti nanti terjadi potensi kedoliman dan aklul mal bi ghairil haq.
nanti akan memakan harta dengan cara yang tidak benar, entah itu harta, entah itu berupa properti atau berupa aset ya, tanah, mungkin pembagian tanah, dan itu bisa digugat. Sudah dibagi, mungkin yang ahli warisnya baru ketemu anaknya, loh kok saya nggak dapat, loh itu dapat, maka kemudian mereka akan digugat. Itu bisa nanti di pengadilan, walaupun habis-habisan sih. Kalau sudah pengadilan kan biayanya tidak sedikit, nyewa pengacara dan lain-lain, prosesnya panjang. Tapi kan objek yang dibagikan ini kan nilainya besar, misalkan nilainya mungkin puluhan miliar, ya kalau dia nggak terima itu akan bisa digugat. Memahami dan mengamalkan ilmu waris. Kemudian maka seorang atau sebuah keluarga tidak boleh membagi warisan hanya berdasarkan asumsi. Udah menurut kita begini benar ya udah, yang penting antarodin, semuanya ridho. Nggak bisa Pak. Kalau Allah nggak ridho mau apa kita? Kemudian jika hal ini terjadi maka syarat tidak terpenuhi, batal demi hukum. Maksudnya batal demi hukum adalah hukum Islam. Ya, itu pembagian warisan yang tidak sah, tidak sesuai dengan yang Allah mau, maka semuanya berdosa. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini tanpa kita sadari, kita berusaha untuk menghindar jauh-jauhnya dari dosa besar. Minum khamr nggak pernah, judi juga nggak pernah, laki-laki menyerupai perempuan juga kita nggak pernah. Kemudian kita datang ke dukun juga kita nggak pernah, itu dosa besar, itu syirik. Kemudian kita bersumpah selain Allah juga tidak pernah, itu juga dosa besar. Nanti bisa dibuka di bukunya Imam Az-Zahabi, 70 dosa besar. Tapi kemudian ada satu dosa, cuman satu seumur hidup kita yang kita lakukan, kita nggak mau bagi waris secara hukum Allah. Itu dosa besar loh Pak. Nanti Bapak dibuka deh di surahnya, surah An-Nisa 13-14, itu ancamannya berat. Waman ya'sillah, karena ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya berkaitan dengan pembagian waris furud muqaddarah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, dalam hal apa maksiat ini? Tidak mau bagi waris sesuai dengan ketentuan Allah. Wa yata'adda hududahu, melampaui batas, karena sudah pasti semua yang tidak didasarkan dengan hukum Allah itu pasti melampaui batas. Nikah itu akan menjadi sah jika rukun terpenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi rukun nikah, nggak ada walinya, itu pasti akan melampaui batas. Orang yang tidak mau taat aturan Allah itu pasti melampaui batas. Lu kok nggak dinikahkan sama walinya nggak setuju bapaknya, lah terus gimana? Saya suka sama anaknya saya bawa lari, ini kan melampaui batas. Akhirnya kemudian ngambil wali hakim, ini bisa batal pernikahan ini, bapaknya masih ada kok. Maka semua ya, segala macam aturan syariat yang dilanggar maka itu akan melampaui batas, apalagi terkait dengan hal yang penting seperti ini. Wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah akan siksa dia di dalam neraka. Silakan nanti dibaca ayat itu, dan ayat itu ada hubungannya dengan 3 ayat sebelumnya, karena ayat sebelumnya itu berbicara mengenai hukum waris. Berat Pak. Mengamalkan hukum waris, membagi warisan kita sesuai dengan yang Allah mau, itu sama wajibnya dengan sholat yang kita lakukan sehari 5 kali, sama wajibnya dengan puasa, sama wajibnya dengan zakat, dan sama wajibnya dengan menutup aurat, hijab. Tapi kok enggak soundingnya kok kurang ya Ustadz ya, kok gregetnya orang kok kurang begitu. Orang nganggap meninggalkan sholat itu dosa besar, itu kewajiban, tapi kok biasa saja ya, karena jarang disonding masalah waris ini, jarang dibahas di masjid-masjid. Coba boleh dicek, hampir semua masjid itu yang dibahas apa Pak? Fikih toharoh, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih nikah. Waris jarang sekali orang bahas ini. Tapi kalau setiap ustadz mungkin di khutbah Jumat atau di tempat yang lain mereka sounding, masyarakat teredukasi, maka yang ada di benak dia, wajib bagi saya untuk menerapkan hukum ini, untuk menerapkan syariat ini. Sama halnya dengan hijab, ketika disonding di mana-mana, saya yakin orang yang belum terketuk hatinya untuk memakai hijab, kalau dia seorang mukminah yang sejati, di dalam hatinya tuh ada perasaan bersalah, nggak enak, segen. Apalagi dia berada di lingkungan muslimah yang berhijab semua. Hanya tinggal menunggu waktu Allah membuka hidayah hatinya hingga kemudian dia mau menutup aurat. Tapi lain ketika hatinya sudah mati. Artinya segala macam kebenaran yang datangnya dari Allah itu kemudian ditolak, kemudian tidak diindahkan, ya, maka yang terjadi adalah ya
Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terjadi ya dia tidak akan mau menerima satupun daripada syariat Allah. Maka ketika kita belum paham atau belum tahu, mintalah masukan, mintalah pendapat atau arahan dari orang yang paham, yaitu mereka yang fak di bidangnya. Dan saya bukan satu-satunya, ada banyak orang lain di luar sana yang paham mengenai ini. Maka kepada mereka yang diberikan amanah, ini jadi masih poin ketiga, untuk menyampaikan atau membagi warisan itu harus betul-betul paham. Yang pertama, dengan sebab apa ahli waris itu mendapatkan warisan? Apakah sebab pernikahan, ataukah sebab nasab, ataukah sebab memerdekakan budak? Ini harus diurai. Dengan sebab pernikahan, ya walaupun menikahnya hanya usianya 2 hari, jadi sama-sama duda, sama-sama janda, masing-masing punya anak bawaan, menikah 2 hari setelah pernikahan, mereka belum sempat campur, salah satunya meninggal dunia, maka istri maupun suaminya masing-masing saling mewarisi. Dengan catatan pernikahan yang sah ya Pak ya. Harus didatangkan saksi, didatangkan wali, ada mahar, ada keriduan di antara keduanya. Pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang ngumpet-ngumpet. Jangan kemudian ngambil mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan seorang wanita itu boleh menikahkan dirinya tanpa harus ada wali. Nikahnya di mana? Di Indonesia yang mayoritas Syafi'i, ya nikahnya nggak sah. Ya udah deh, kita nikah di Singapura aja karena menggunakan mazhab Hanafi. Di sana nggak pakai wali, nggak apa-apa. Tapi Anda adalah seorang Syafi'i, pernikahannya tidak sah. Nggak bisa seperti itu. Dihitung zina. Ini nanti ya tarotab anil ahkam. Anak yang dilahirkan juga dari anak hubungan zina. Tapi kan kita menikah, betul Anda menikah, tapi pernikahan Anda tidak sah. Nah, ujung-ujungnya anak yang dilahirkan ini nggak bisa mewarisi orang tuanya. Secara administrasi, ya mungkin buku nikah dia dapat. Menikah kan ada di KUA atau di catatan sipil, kan bisa dua-duanya, ya kan. Orang yang nikah beda agama di KUA nggak bisa, tapi di catatan sipil mungkin bisa, dalam tanda kutip ya Pak ya, mungkin bisa, saya tidak tahu aturannya. Tapi kan banyak orang yang ngumpet kemudian nikah di Bali beda agama, itu kok bisa? Atau di luar daerah misalkan, atau di luar jangkauan misalkan negara Indonesia, di luar negeri seperti itu. Ya, jadi nanti tarotab alil ahkam, ke bawahnya nanti juga akan bermasalah. Kemudian yang kedua, jika sebab yang mendapatkan warisan karena nasab, maka perlu juga diketahui kedudukan dia terhadap mayit. Dia itu apanya mayit? Kalau mayit itu omnya berarti dia keponakan. Keponakan itu bisa dapat tapi dengan catatan, yang meninggal itu siapa? Dia cucunya, berarti kakeknya. Yang meninggal itu adalah kakeknya. Cucu katanya bisa dapat, betul, kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya satu saja masih hidup, maka semua cucu ini akan terhalang semua. Ini harus tahu. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan di antara bab krusial dalam ilmu waris itu adalah bab al-hajbu. Seseorang yang tidak faham dan tidak tahu al-hajbu, maka dia tidak boleh berbicara mengenai waris. Apa itu al-hajbu? Siapa yang menghalangi dan siapa yang terhalangi. Ini rumus yang paling sulit untuk dihafal, karena banyak sekali. Paman, dia menghalangi siapa, dia terhalangi oleh siapa. Kemudian cucu, dia menghalangi siapa, kemudian dia terhalangi oleh siapa. Saudari seibu, dia menghalangi siapa dan dia terhalangi oleh siapa. Itu harus tahu. Karena nanti jangan sampai ada orang yang harusnya dia terhalang malah dapat karena nggak paham, atau belajarnya cuma setengah-setengah misalkan. Ya, yang harusnya dia dapat malah tidak dapat. Ini kan menjadi terbolak-balik. Yang ketiga, harus mengetahui kapan diterapkannya mawani. Ini tadi ya, kalau ada al-hajbu ada lagi mawani. Anak yang murtad, ini belum kita masuk ke sana. Anak yang murtad, apakah dia dapat? Tunggu dulu, murtadnya duluan bapaknya meninggal atau setelah? Kalau murtadnya dia sebelum bapaknya meninggal, maka ketika bapaknya meninggal dia nggak dapat waris. Ustadz, tapi waktu bapaknya meninggal dia masuk Islam lagi. Dilihat jaraknya berapa lama? Jaraknya sehari. Jadi sehari kayaknya dia mau tahu nih bapaknya mau meninggal. Sehari. Sehari sebelum itu karena sudah di rumah sakit dia masuk Islam lagi. Ini kan perlu diteliti seperti itu. Ya, kalau Anda masuk Islam lagi, siapa saksinya? Ya waktu itu sih nggak ada, saya cuman ini doang, ngucap sendiri doang. Wah ini kan repot. Ya kan, jangan-jangan balik Islamnya lagi memang ingin ngejar warisan daripada bapaknya. Atau seorang anak yang membunuh bapak, ini juga terhalang.
Karena nggak sabar bapaknya punya banyak duit, bapaknya sudah koma di rumah, lama banget nggak mati-mati gitu. Naudzubillah, akhirnya didatangin di rumah sakit diam-diam, kemudian dicabut atau diapain itunya, kemudian meninggal dunia, ya kan? Ternyata di dalam ruangan itu ada CCTV, polisi menetapkan dia sebagai tersangka. Langsung mamnu, dia nggak mendapatkan warisan karena dia membunuh bapaknya sendiri. Nah ini juga harus diurai seperti itu, karena masalahnya nggak hanya sekedar bagi seperempat sekian tidak, tapi betul-betul diurai. Terakhir ini ada satu contoh. Ya, dengan sebab apa seorang mendapatkan ahli waris? Nah, seorang duda memiliki dua anak perempuan dan dua anak laki-laki, menikahi seorang janda dengan seorang anak laki-laki dan perempuan. Dua-duanya sudah pernah menikah. Yang pertama duda, sebut namanya si A. Dia punya dua anak perempuan dan dua laki-laki dari istri pertamanya. Istri pertamanya meninggal atau mungkin cerai. Kemudian dia menikahi janda, yang janda ini juga membawa dua anak, laki-laki dan perempuan, masing-masing satu. Kalau tadi masing-masing dua. Nah, kemudian ini kan berarti ada dua nasab. Jika ternyata si duda meninggal terlebih dahulu, siapa yang menjadi ahli warisnya? Ini harus tahu urutannya. Coba Pak, kalau yang meninggal duda dulu, ahli warisnya siapa? Anaknya siapa? Anaknya yang istri bawaan atau anaknya duda? Dua laki-laki dan dua perempuan dapat. Terus jandanya dapat nggak? Dapat kalau sudah menikah, walaupun nikahnya hanya 1 hari kemudian meninggal dudanya. Anak-anaknya yang dibawa janda dapat nggak? Nggak dapat karena nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab. Sebaliknya kalau yang meninggal janda dulu, maka suaminya dapat, anak-anak suaminya nggak dapat, anaknya janda dapat. Karena itu adalah anak kandung daripada beliau. Nah, yang jadi soal kalau yang meninggal itu anak-anak, anaknya duda yang meninggal salah satunya. Anaknya janda dapat nggak? Yang meninggal anaknya duda, salah satunya dari 4 itu. Anaknya janda dapat nggak? Nggak dapat karena mereka nggak ada hubungan nasab. Ibunya, ibu sambungnya dapat nggak? Jandanya tadi? Nggak dong Pak, kan nggak ada hubungan darah. Hubungan mahram iya, ya, ibunya boleh dibonceng, ibunya boleh buka hijab, hubungan mahram iya dengan ibunya, tapi hubungan darah kan nggak ada. Jadi yang dapat warisan cuman saudaranya saja dan juga bapaknya. Berhubung bapaknya masih hidup, saudara itu semuanya terhalang oleh bapak, jadi warisan diambil oleh bapaknya semua. Kok gitu Ustaz? Ya emang begitu. Paham sampai di sini? Iya baik. Ya sudah 6:30, masih 40, masih 30 slide. Ini kalau saya teruskan bisa sampai duhur. Jadi kita simpan untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.